Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Pali dibunuh secara sadis oleh mertua dan adik iparnya. Cek air pasang di Sungai Musi saat dini hari, seorang pria di kota Palembang tenggelam. Pemohon surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK membludak 100 orang dalam sehari. Ya, kita awali informasi pertama, seorang pria di Kabupaten Pali dibunuh secara sadis oleh mertua dan adik iparnya. Diduga keduanya merasa sakit hati karena korban berbuat tak pantas terhadap anak gadis pelaku sehingga harus dinikahkan secara adat. Jasad seorang pria ditemukan di semak belukar di tepi jalan di Desa Sungai Ibul, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Mat Sari Lekat, berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai buruh serabutan. Diduga pria itu menjadi korban pembunuhan karena di tubuhnya ditemukan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah mertua dan adik ipar korban sendiri, bernama Lukman dan Fauzi. Senin siang lalu, dalam pemeriksaan polisi, keduanya mengaku tega menghabisi nyawa korban karena merasa sakit hati. Korban yang memiliki istri dan anak telah melakukan perbuatan tak pantas terhadap anak gadis Lukman. Mereka kepergok berduaan di dalam kamar tidur, sehingga keduanya pun dinikahkan secara adat. Namun setelah menikah, korban justru menghilang dan puncaknya saat kedua pelaku tidak terima melihat korban berboncengan sepeda motor bersama anaknya melintas di depan rumah pelaku. Sehingga korban dikejar dan dihabisi nyawanya oleh kedua pelaku pada Jumat 12 September. Motif sakit hati bergoki korban di dalam kamar tidur saudari Helis, di mana saudari Helis merupakan anak dari pelaku L dan kakak dari pelaku P. Polisi saat ini telah menyita sejumlah barang bukti dari kedua tersangka termasuk pakaian yang digunakan korban dan tersangka saat kejadian. Polisi juga menyita sebilah parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan hukuman 20 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Informasi berikutnya, seorang pria di kota Palembang tenggelam saat dini hari melakukan cek air pasang di Sungai Musi. Korban diduga tenggelam usai keluarga menemukan pakaian milik korban berada di tepi sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian seorang pria di sepanjang aliran Sungai Musi dengan upaya penyelaman dan penyisiran, namun korban belum ditemukan. Akmal Aryansyah, pria berusia 35 tahun, warga Lorong Manggis, Kota Palembang, tenggelam di perairan Sungai Musi pada Senin dini hari. Korban diduga tenggelam saat mengecek air pasang di Sungai Musi untuk memastikan air sedang pasang atau tidak, lantaran rumah korban berada di dekat Sungai Musi. Namun setelah beberapa jam korban tak kunjung pulang ke rumah, membuat pihak keluarga khawatir dan mencari korban. Saat mencari, keluarga hanya menemukan pakaian yang digunakan oleh korban berada di tepi sungai. Proses pencarian satu orang korban hitam harus di Sungai Musi. Proses pencarian kita lakukan pertama ronde izin di korban. Yang kedua metode pencarian di bawah Yaman. Yang terlibat di Basarnas dari BPD Pala,
Palembang, dari PMI, Dabina, Babin Kaptimas, Tegal, serta masyarakat. Sampai saat ini korban belum kita ketemukan. Mohon doa agar cepat dilakukan. Kita yang dapat melaporkan. Terima kasih. Pihak Basarnas membagi 2 regu pencairan untuk menemukan korban dan upaya pencarian akan terus dilakukan hingga korban ditemukan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pegawai Kementerian Perhubungan bersama kontraktor diduga melakukan penggelembungan anggaran serta spesifikasi pekerjaan yang tak sesuai standar. Hal ini membuat keduanya ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 1,9 miliar rupiah. Panji Rangga Kusuma merupakan seorang ASN di Kementerian Perhubungan Satuan Kerja Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Palembang, dan Ahmad Faisal selaku Direktur CV Binoto ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya, telah dilakukan pemeriksaan pada 24 saksi atas kasus korupsi, peningkatan prasarana perkeretaapian untuk optimalisasi pengoperasian di Stasiun Lahat dan Lubuk Linggau. Polisi mengungkapkan modus 2 tersangka diduga mengurangi volume pekerjaan dan beton tidak sesuai spesifikasi teknik pada proyek dengan kerugian negara mencapai 1,9 miliar rupiah. Hal itu terungkap setelah adanya pemeriksaan fisik pada 11 Juli 2024 oleh ahli konstruksi. Diketahui proyek tersebut senilai 11,9 miliar rupiah yang berasal dari dana APBN tahun anggaran 2022 untuk masa pengerjaan, dimulai 11 September hingga 31 Desember 2022. Polisi menyita 109 barang bukti berupa dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dokumen kontrak, hingga print out rekening korban. Yaitu atas nama AF dan juga atas nama PRK. Ini rangkaiannya kami laksanakan cukup panjang, dari pemeriksaan saksi, pengecekan lapangan, pemeriksaan saksi ahli, sehingga sampai ada saksi ahli sehingga ditemukannya adanya kerugian negara ini yang sehingga kami proses sesuai dengan peraturan yang ada. Kami tetap akan mengembangkan perkara ini. Polisi mengembangkan kasus ini atas dugaan adanya aliran dana uang hasil korupsi yang mengalir ke pihak lain. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, seorang penjamret diringkus polisi saat akan kembali beraksi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Sebelumnya pelaku melakukan penjamretan terhadap seorang perempuan hingga korban tersungkur dari atas sepeda motornya. Tim reskrim dari Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus pelaku jambret saat akan beraksi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Palembang. Polisi menangkap tersangka setelah melakukan pengintaian selama hampir 1 bulan. Pria asal Kabupaten Pali itu ditangkap karena telah melakukan penjambretan terhadap seorang perempuan pada 16 Agustus lalu. Selain merampas dompet berisikan ponsel dan beberapa dokumen penting milik korban, pelaku juga menendang sepeda motor korban hingga korban pun terjatuh dari atas sepeda motornya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau jambret yang terjadi di Jalan Ahmad Yani depan kantor KAI. Untuk korban sendiri keadaannya hanya luka-luka lecet tapi mengalami kerugian berupa 1 buah dompet yang berisi STNK dan berikut HP merek iPhone. Polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 unit ponsel milik korban dan 1 unit sepeda motor yang dipergunakan pelaku saat beraksi. Polisi masih mendalami kemungkinan ada kejahatan lain yang telah dilakukan tersangka. Kini tersangka terancam 9 tahun kurungan penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.